kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari abang ini ya. Nah, jadi abangnya itu tanya, "Bang, tips dong supaya tanaman air bisa cepat banyak." Karena tanaman air di tempat saya itu atau di baskom saya itu cepat busuk dan mati, dan banyak terkena lumut juga. Nah, pada pertanyaan ini ada dua topik ya. Yang topik yang pertama itu yaitu cara memperbanyak tanaman air. Contohnya itu apa mas? Ekor tupai. Sedangkan yang pertanyaan kedua itu dia ada kendala ekor tupainya itu cepat busuk dan berlumut. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan kedua itu kalian bisa langsung cek di video saya sebelumnya, itu link ada di sini. Di video itu saya sudah bahas mengenai kenapa kok ekor tupai bisa cepat busuk kalau di wadah-wadah baskom kayak gini dan wadah-wadah baskom kayak di tempat kalian. Nah, pada video kali ini saya akan fokus ke topik yang pertama, yaitu cara memperbanyak tanaman air, khususnya itu ekor tupai. Karena tanaman air ekor tupai ini merupakan salah satu tanaman air terbaik untuk menjaga kualitas air. Nah, kenapa kok saya bilang terbaik? Itu karena saya dulu sudah membuat eksperimen mengenai berbagai macam tanaman air dan dibandingkan mana nih yang paling bagus untuk air kayak gitu. Nah, kalau kalian penasaran sama videonya itu kalian bisa cek di link ini. Nah, sekarang kita langsung aja jawab pertanyaan masnya mengenai bagaimana cara untuk membuat ekor tupai cepat banyak atau cepat berkembang biak lah, kayak gitulah. Nah, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe di bawah ya, karena jika banyak yang subscribe itu saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten mengenai edukasi ikan gupi. Nah, buat kalian juga yang punya pertanyaan mengenai ikan gupi bisa langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Buat kalian yang sudah subscribe jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya, karena jika kalian itu menyalakan lonceng, kalian itu bisa menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru dari channel 9. Seperti contohnya itu jika ada upload video terbaru dari channel 9, kalian itu bisa jadi orang pertama yang menonton video itu. Kalian itu bisa jadi orang pertama yang mendapatkan informasi dari channel 9. Oke, mantap. Ya, sekarang kita langsung aja ke topik utama, yaitu cara memperbanyak ekor tupai. Buat kalian yang masih belum tahu ekor tupai itu kayak apa, nah, jadi ekor tupai itu kayak gini ya. Ekor tupai ini merupakan salah satu jenis tanaman air yang banyak digunakan untuk kolam-kolam ikan hias atau wadah-wadah pembesaran ikan hias. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuknya sekilas itu mirip ekor tupai kayak gini. Nah, ekor tupai. Makanya ini dikasih nama ekor tupai. Atau kalau di luar negeri itu namanya folktail, ekor rubah. Nah, kayak gitu. Nah, untuk di farm sini, farm channel 9, dulu itu saya memperbanyak ekor tupai itu di kolam pojok sana. Nah, ini dulu itu saya perbanyak di kolam ini, tapi sekarang udah enggak, karena kolam ini sudah diisi oleh hewan lain. Hewan apa ya? Ayo tebak wis. Nah, jadi sekarang itu saya kalau memperbanyak ekor tupai itu tak taruh di wadah-wadah kecil kayak gini, galon kayak gini. Nah, ini kan banyak galon di pinggir-pinggiran ya. Ini semua isinya itu ekor tupai. Nah, jika kalian ingin memperbanyak ekor tupai, kalian harus menempatkan wadah-wadah atau galon-galon itu tadi di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Karena jika ekor tupai terkena cahaya matahari secara langsung, dia itu yang pertama daunnya itu jelek atau tanamannya itu jadi jelek, agak menguning kayak gitu. Bentar lagi saya ada contohnya. Dan biasanya kalau terkena sinar matahari itu jadi lumutan, ekor tupainya jadi lumutan. Nah, kayak gitu. Untuk contoh yang terkena sinar matahari langsung itu ada di sini ya. Nah, ini. Nah, ini contoh ekor tupai yang terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, ini kalian lihat dari warnanya ini sudah boleh ngarani. Bisa dikatakan bahwa tanaman ini kepanasan ya. Jadi warnanya itu kayak gini. Coba kalian bandingkan dengan yang ada di sini. Nah, ini warnanya seger kan?
hijau-hijau segar kayak itu. Nah, ekor tupai yang sehat itu kayak gini. Nah, kalau ini kan tertutup oleh ini, kehalang ini. Nah, sedangkan kalau ini gak ada penghalangnya, jadi ini langsung ke sana. Jadi langsung terkena matahari. Nah, apakah ini tinggal ditaruh aja, setelah itu ditinggal nanti ekor tupainya ada banyak? Enggak juga sih. Jadi ekor tupai ini masih perlu diberi pupuk. Nah, supaya dia itu bisa, tubuhnya itu bisa bagus, bisa cepat kayak gitu loh. Pupuk kayak apa? Nah, untuk pupuk yang saya pakai itu saya biasanya pakai air bekas lele ya. Nah, jadi saya ngambil air di sini. Kita kasih contoh wis, biasanya itu saya ngambil air di sini. Nah, ini kan air lele ya, air lele kotor ya. Nah, setelah itu saya tinggal tuang-tuang di galon-galon kayak gini. Nah, ini kalau udah bening nanti ditambahi lagi. Kalau kolamnya atau kalau wadahnya itu udah bening nanti ditambahi lagi. Kalau udah cukup ya gak usah kayak gitu. Nah, ini cara saya untuk memperbanyak ekor tupai. Dan ekor tupai saya ini udah ada buahnya. Ini buah. Nah, ini ada buahnya. Saya masih belum tahu ini buahnya ini nanti berkembang biaknya ke biji atau ke apa. Ini nanti masih saya cari tahu. Yang jelas ini ada buahnya ya, kecil ini ya. Nah, gak fokus rek. Nah, ini kalau diplutek, apa plutek ya? Kalau dipetik, kita lihat dalamnya. Ih. Nah, ini dapat ya. Nah, ini kalau diputek lihat dalamnya. Ini saya juga penasaran, belum tahu juga sih. Saya penasaran dalamnya itu kayak apa. Oh, jadi dalamnya ada kayak biji gitu. Tapi mungkin karena ini belum tua buahnya. Nah, itu ada biji-bijinya kan. Nah, mungkin ini akan saya bahas di next video ya, mengenai ekor tupai ya. Oke. Ya, seperti itu cara saya untuk memperbanyak tanaman ekor tupai. Nah, di sini kan saya pakai banyak baskom ya, banyak galon ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama yang di sana. Nah, dari 10 baskom yang ada di sini atau 10 galon yang ada di sini, ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekor tupai untuk semua baskom ini. Kurang lebih baskom yang sini dan yang sana itu ada 100-an. Ada 100 baskom kayak gitu. Nah, biasanya saya itu kalau udah baskom ditaruh sini, baskom tanaman air taruh sini, ekor tupai taruh sini, itu kan jadi kayak gini. Ini kotor. Nah, ini kalian bisa lihat ini banyak lumutnya. Kalau udah kayak gini nanti setelah waktunya kuras, itu ekor tupainya tak kasih yang baru. Jadi saya ambilin ke wadah-wadah galon yang ada di sini, saya ambil, saya petik, saya sebar gitu, saya petik, saya sebar kayak gitu. Nah, jadi seperti itu cara saya untuk memperbanyak ekor tupai dan cara menyebar ekor tupai dan cara menjaga ketersediaan ekor tupai yang ada di farm. Karena sekali lagi ekor tupai ini sangat bermanfaat buat si ikan. Dia itu bisa menyerap racun-racun yang ada di wadah pembesaran, dan dia itu juga bisa sebagai tempat sembunyi bagi anak-anak ekor tupai. Kayak gitu. Nah, karena sekarang ini udah hampir azan asar, ini videonya saya cukupkan sampai sekian dulu ya. Oke, mantap. Ya, buat kalian yang punya pertanyaan mengenai ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Buat kalian juga yang masih bingung mengenai apa yang saya jelaskan, itu kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Bingungnya bagian mana, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu saya biasanya jawab melalui video, karena untuk jawaban lewat video itu saya bisa menjelaskan sambil memberi contoh yang ada di farm gitu loh. Ya, oke, ini sudah mendung dan ini sudah mulai azan juga. Ya, cukup sekian dari channel 9, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, jos. Sampai jumpa di konten channel 9 selanjutnya. Mantap.